Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, masuknya dana asing yang beroperasi dalam praktik rentenir pinjaman online terbukti sudah. Bareskrim menemukan ada operator dalam negeri yang menjalankan bisnis tersebut. Bentuknya berupa koperasi simpan pinjam. Lalu seperti apa mereka beroperasi? Senin lalu, 3 tersangka kasus peminjaman online ilegal dihadirkan di sebuah konferensi pers Bareskrim Mabes Polri. Mereka adalah DN, SR, dan JS. Dari tangan mereka, aparat menyita uang sebesar 21 miliar rupiah yang merupakan uang transaksi dari pinjaman online ilegal. Penangkapan 3 tersangka merupakan pengembangan dari kasus bunuh diri ibu rumah tangga di Wonogiri yang meminjam dari 23 aplikasi pinjaman online yang dikelola Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama. Dalam kasus lain yang dilaporkan ke Bareskrim Polri, ternyata peminjam hanya meminjam di satu aplikasi, namun mendapat kucuran uang dari banyak aplikasi dan dalam waktu singkat, pinjol ilegal langsung melakukan teror penagihan. Ini memiliki modus yang sama dengan kasus di Wonogiri. Oleh karena itu, penyidik mendalami kasusnya dan mendapat beberapa keterangan dari korban. Ya, diawali bagaimana sekitar bulan Juli korban mendapat pesan SMS untuk link daripada aplikasi pinjaman nasional. Korban berusaha dan membuka aplikasi tersebut, membaca di sana menawarkan pinjaman secara online dan tertarik, dan korban memenuhi persyaratannya. Ya, dengan pinjaman sekitar 1,2 juta rupiah dengan tenor itu cukup panjang, 91 hari sampai 140 hari, bunga rendah, ini biasa, hal-hal yang bisa membuat masyarakat tertipu. Ternyata setelah menyetujui, masuk ke rekening korban ini banyak sekali pinjaman. Itu ada tidak satu, ternyata ada 8 pinjaman. Setelah didalami, 8 aplikasi pinjaman ini dikelola oleh Koperasi Simpan Pinjaman Nasional. Ya. Karena kaget korban dan sudah mulai ada pemerasan, sudah mulai ada pengancaman, korban melapor ke Bareskrim Polri. Ini kira-kira kronologisnya nanti akan apa dan bagaimana secara detail akan disampaikan. Mirisnya, ternyata banyak investor pinjaman online berasal dari luar negeri. Dari 3 tersangka yang dihadirkan dalam rilis Bareskrim Polri, tersangka JS berperan mencari, merekrut, dan memfasilitasi warga negara asing agar bisa ke Indonesia dan mengurus dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi, baik untuk pembukaan maupun tanda daftar perusahaan, hingga pembukaan di payment gateway. 2 tersangka lainnya, yaitu DN dan SR, berperan sebagai direktur dan pembantu JS. Saudara JS ini peran untuk mencari, merekrut, memfasilitasi warga negara asing untuk bisa ke Indonesia, kemudian juga mengurus dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses administrasi, baik itu di pembukaan atau tanda daftar perusahaan sampai dengan pembukaan di payment gateway. Ini tersangka JS. Bareskrim ternyata juga menemukan ada 95 koperasi simpan pinjam KSP fiktif yang dibuat oleh tersangka JS. Helmi mengatakan, Polri akan bekerja sama dengan kementerian yang terkait dengan proses perizinan pendirian koperasi. Selain 95 KSP tersebut, JS membuat 1 koperasi bernama KSP Solusi Andalan Bersama yang membuat bunuh diri ibu rumah tangga di Wonogiri. Dari hasil pendalaman, ternyata selain 1 KSP, 1 koperasi Solusi Andalan Bersama yang
dibuat oleh tersangka JS, bukan ada sejumlah 95 KSP lain yang dibuat oleh tersangka JS. Dan ini semuanya fiktif. Ini nanti kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait untuk proses perizinannya, namun informasinya ini adalah fiktif. Polri menemukan sejumlah bukti berupa akta pendirian KSP Solusi Andalan Bersama dan KSP lainnya serta perjanjian kerjasama dengan payment gateway. Ada pula barang bukti berupa telepon seluler, beberapa kartu ATM, buku tabungan, dan kartu NPWP. Berdasarkan hasil koordinasi dengan otoritas pajak, kartu-kartu NPWP tersebut dibuat rata-rata pada bulan Mei 2020. Namun hingga saat ini, sindikat tidak memberikan tanda daftar perusahaan maupun memperbaharui informasi lain termasuk melaporkan SPT. Masuknya dana asing dalam praktek rentenir pinjol diungkap Kasubdit Industri Keuangan Nonbank Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Komisaris Besar Ma'mun. Indikasinya, lebih dari 90 KSP fiktif yang dibuat JS sudah berubah kepemilikan. JS diduga berperan menawarkan KSP tersebut kepada pihak di luar negeri untuk menjadi investornya. Jadi tersangka JS ini berhubungan dengan pihak luar juga. Dia sebagai fasilitator dan pemodal untuk membuat KSP. KSP yang sudah dibuat oleh dia ini nanti dijual kepada investor lain. Bagaimana komunikasinya? Komunikasinya bisa melalui medsos maupun email yang sudah dia promosikan di luar. Ini masih kita dalami di dalamnya. Apakah berkaitan memang dia punya agent khusus di luar negeri untuk memasarkan produknya atau bagaimana? Ini masih kita terus dalami. Jadi begini, KSP ini nanti oleh yang bersangkutan itu dijual oleh kepada WNA yang akan menjadi investor pinjolnya. Nah ini nanti dirubah, makanya masih kita dalami karena kan ada banyak sekali, ada 90-an KSP dan ini sebagian besar sudah dirubah kepemilikannya, makanya masih kita terus dalamin supaya kita bisa dapat sebetulnya pemodal ini masih ada di Indonesia atau sudah di luar. Ya. Ma'mun tidak merinci berapa nilai transaksi dari penjualan KSP tersebut kepada investor warga negara asing. Kepolisian akan berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mendapatkan bukti transaksi tersebut.